Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatimatu Zahra. Saya dari Institut Manajemen WIATA Indonesia, Prodi Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ilmu administrasi dan perkembangannya di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sejarah pemikiran ilmu administrasi dan perkembangan di Indonesia, kita alangkah baiknya mengetahui dulu pengertian administrasi dan ilmu administrasi itu sendiri. Nah, dapat kita lihat di sebelah kiri ini ada pengertian dari administrasi. Nah, secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari bahasa Inggris, yang mana adalah administration, dengan bentuk infinitive to administer, yang diartikan sebagai to manage atau mengelola. Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yang mana adalah administratie, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, dan manajemen sumber daya. Nah, dari pengertian tersebut, administrasi ini mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi ini sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan, tata usaha yang hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis-menulis atau mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal sebagai clerical work. Lalu, administrasi dalam arti luas ini diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Lalu di sebelah kanan ini ada pengertian dari ilmu administrasi. Nah, ilmu administrasi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengadministrasian suatu dokumen guna memudahkan dalam pengarsipan. Nah, dalam ilmu administrasi ini didasarkan oleh objek administrasi itu sendiri dan terdapat 3 golongan besar, yaitu yang pertama ada administrasi negara, administrasi niaga, dan administrasi internasional. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa arti dari administrasi dan ilmu administrasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah ilmu administrasi. Nah, dengan melalui analisis sejarah dapat dilacak dan diketahui bahwa pada kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah mengenal administrasi. Max Weber, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman yang terkemuka pada zamannya ini, meyakini Mesir ini sebagai satu-satunya negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokratik. Namun menurut para ahli, untuk ilmu administrasi ini tuh baru lahir pada tahun 1886. Dan ternyata ilmu administrasi ini tuh dari tahun 1886 sampai sekarang ini telah menjalani 4 masa. Yang mana yang pertama ini adalah masa yang disebut survival period, yaitu pada tahun 1886 sampai 1930. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki Bapak Ilmu Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini,
para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri untuk sebagai salah satu tertib ilmu. Demikian juga dalam masa inilah para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Lalu masa kedua ini disebut dengan Consolidation and Completion Period. Nah, pada tahun 1930 sampai 1945. Nah, dalam masa ini, asas-asas, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah atau norma ilmu administrasi ini lebih disempurnakan. Dalam masa ini juga, mutu dan jumlah para sarjana administrasi turut dikembangkan, serta gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Nah, lanjut yang ketiga, di sini ada masa yang disebut Human Relation Period. Nah, itu pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, dalam masa ini para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Pada masa ini pula ditulis hampir semua buku mengenai hubungan antara manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Dan yang terakhir, di sini ada masa keempat yang mana disebut sebagai behavioral period. Nah, pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Nah, dalam masa ini para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta meningkatkan terhadap penyelidikan mengenai tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi dan dalam bidang pekerjaan sistem maupun pendekatan kontingensi. Nah, dapat kita simpulkan dari sejarah ilmu administrasi ini, ternyata untuk administrasi itu tuh sudah ada ya sejak tahun 1300 sebelum Masehi di Mesir. Namun untuk ilmu administrasi ini baru lahir atau baru ada tuh pada tahun 1886. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan ilmu administrasi di Indonesia. Administrasi dikenal ke Indonesia pada saat zaman penjajahan Belanda. Selama 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama itu pula administrasi dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Namun pada saat itu bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi negara. Sehingga karenanya tidak ada pengalaman sama sekali untuk mempraktikkan ilmu administrasi negara. Sifat administrasi ketika itu sama dengan sifat-sifat yang mempengaruhi ilmu administrasi di dataran Eropa. Pengaruh konsep kontinental yang menganggap pendidikan hukum ini sebagai persiapan utama, malah kadang-kadang sebagai satu-satunya syarat untuk membentuk seorang administrator. Sangat menonjol saat itu. Nah, sifat ini tuh membuat administrasi saat itu sangat legalitik dan normatif, yang pada gilirannya membutuhkan suatu birokrasi yang steril. Namun pada zaman sekarang ilmu administrasi ini banyak menghadapi tantangan dan menjadi tidak sepopuler seperti dulu. Misalnya nih, istilah administrasi, bahkan administrasi menjadi kalah pamor dengan manajemen, akuntansi, dan bahkan dengan teknik informatika dan sistem informatika.
Nah, dapat kita lihat di sini ada persentase lulusan sarjana di Indonesia. Nah, menurut Kadarisman. Nah, setiap tahunnya ini hanya sekitar 10% lulusan perguruan tinggi yang mampu membuka usaha sendiri atau wirausaha. Nah, 30%-nya ini ditampung di pasar tenaga kerja. Misalnya tuh hanya menjadi seorang karyawan, dan sisanya yang 60% ini menganggur serta cenderung menggantungkan harapannya dapat diterima menjadi pegawai negeri. Indonesia ini sebenarnya memiliki perguruan tinggi dan banyak menghasilkan lulusan ya, tetapi sayangnya tidak diimbangi banyaknya lapangan kerja yang tercipta. Akibatnya terjadi pengangguran sarjana atau banyak sarjana yang menganggur. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, ilmu administrasi dan ilmu manajemen ini tidak harus bersaing untuk sama-sama membentuk general manajemen pada organisasi yang besar dan mapan. Sesuai dengan dominasi, keilmuan yang dimiliki keduanya dapat saling mengisi, dan saling melengkapi. Ilmu administrasi dapat mengarah pada penciptaan administrator bisnis atau wirausahawan yang handal, dan keilmuan manajemen dapat pada membentuk manajer bisnis yang profesional. Nah, dengan orientasi yang jelas, khususnya untuk ilmu administrasi bisnis di masa depan, akan dapat meningkatkan wirausahawan dan mengurangi lulusan sarjana-sarjana yang pengangguran. Jadi, ilmu administrasi kedepannya harus diarahkan mampu menciptakan administrator bisnis, pengusaha atau wirausaha yang handal. Singkatnya, pendidikan ilmu administrasi dapat menjadi lahirnya wirausaha atau pengusaha-pengusaha baru yang berwawasan ilmu dan teknologi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.